Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang perjuangan aku dalam melawan COVID-19. Ya, jadi pada tanggal 21 Desember lalu aku dinyatakan positif COVID. Awal mula kenapa akhirnya aku memutuskan untuk swab PCR adalah karena di keluargaku itu lagi sakit semua. Jadi aku sakit cuman meriang-meriang biasa sih, cuman berges gitu aja. Terus bapakku juga sakit, demam dan nyeri di persendiannya. Nah, yang lebih parah ini ibuku. Ibuku ini sakit, dia demam tinggi 39 derajat, kemudian batuk kering dan juga sesak napas. Nah, itu udah diindikasi COVID. Akhirnya kita bawa ibu ke IGD. Nah, di IGD dilakukan rapid test dan juga scan paru-paru. Nah, ternyata hasil rapid test IgG dan IgM reaktif. Kemudian scan paru-paru juga menunjukkan ada infeksi di paru-parunya, dan itu menurut dokter terindikasi COVID. Nah, sehingga pada akhirnya ibuku harus melakukan swab PCR untuk memastikan apakah benar positif COVID atau memang ada penyakit lain. Tapi karena gejala-gejalanya itu menunjukkan gejala COVID, maka saya dan bapak yang juga sedang kurang enak badan memutuskan juga untuk swab PCR. Akhirnya kita bertiga swab PCR, ternyata hasil swab ibuku negatif. Dan hasil swab aku dan juga bapakku yang malah ternyata positif. Nah, setelah tahu kalau aku positif, aku baru menyadari bahwa ternyata aku itu hilang indera penciuman. Jadi aku benar-benar nggak bisa mencium aroma apapun. Bahkan aku semprot-semprot minyak wangi ke seluruh tubuh, itu nggak kecium apa-apa. Saat mandiin anakku juga, sabunnya itu kan kalau sabun bayi wangi banget ya. Nah, itu tuh nggak kecium sama sekali aromanya. Bahkan sampai minyak kayu putih aku hirup-hirup, aromanya itu nggak kecium sama sekali. Nah, setelah tahu bahwa aku dan bapak itu positif COVID, akhirnya untuk sementara waktu kami memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Sementara ibuku di rumah sakit biar kakakku aja yang menjaga. Nah, permasalahan pertama adalah di rumah itu ada 4 orang. Ada aku, ada bapak, ada suamiku, dan juga ada anakku. Nah, suami dan anakku ini belum dilakukan swab test, sementara kita tinggal satu rumah. Nah, di sini aku khawatir kalau ketika ternyata suami dan anak negatif tapi kita tetap harus tinggal satu rumah, itu aku takut banget bakal menularkan ke anak dan suami. Untungnya sih di rumah itu ada 2 lantai, jadi aku berada di lantai atas bersama dengan bapak, kemudian anak dan suamiku ada di lantai bawah. Nah, saat isolasi mandiri inilah berbagai drama terjadi. Ya, apalagi anakku ini kan usianya baru 3 tahun ya, dan dia biasa nempel sama mamahnya kemana-mana. Ditinggal isolasi mandiri, aku di dalam kamar berduaan sama bapak, dia sebentar-sebentar gedor-gedor pintu. Dah, itu rasanya sedih banget. Dia teriak-teriak manggil mamahnya, minta dimandiin lah sama mamahnya, minta disuapin. Nah, pokoknya itu sedih banget rasanya, kayak nggak percaya. Dede, Ya ini nih. Dede udah lapar. Ya udah lapar banget. Lapar banget. Mau disuapin. Disuapin ayah ya pakai sayur sop ya. Nah, supaya hati lebih tenang dan juga lebih merasa aman, akhirnya di hari ketiga suami dan anakku melakukan swab test. Di hari keempat hasilnya keluar dan alhamdulillah hasilnya negatif. Halo, kita punya stiker loh. Enggak, aku dulu aja, Bu. Kenapa? Aku dulu. Anaknya dulu aja dulu. Oh ya udah. Say, stiker say. Wow. Nih, stiker ya. Wow. Keren ya. Pegang, sayang, pegang. Buku ya. Bapak pegangin anaknya. Nanti ditempel di buku ya sayang ya. Iya. Itu tuh, lihat itu tuh. Pinter sekali. Aduh,
pinter sekali. Ya Anak ampun, saya. semuanya kecil kayak gini, aduh. Tantenya senang deh. Dede Ayah. Oke, sudah selesai. Setelah tahu hasil negatif, mereka pun langsung ngungsi ke rumah mertua supaya lebih aman. Sementara aku masih di rumah bersama dengan bapak sambil menanti kapan aku akan dibawa ke tempat isolasi, karena memang kondisi pada saat ini ruang isolasi di mana-mana itu penuh sehingga kita harus menunggu antrian. Nah, drama kedua terjadi di hari keempat ketika stok makanan di rumah mulai menipis, sementara tetangga-tetangga juga infonya simpang siur tentang keluarga kami. Nah, aku mikir nih, kalau misalkan 2 minggu terus-terusan di rumah, sementara kita nggak bisa keluar rumah, itu nanti mau makan apa dan sebagainya. Akhirnya aku update di Instastory, ngasih tahu, ngumumin ke semua orang kalau aku dan bapak itu positif COVID. Dan aku minta tolong kalau misalkan aku butuh bantuan, tolong taruh aja di depan pagar, nanti aku bakal bayar nanti belakangan transfer gitu. Jadi supaya infonya jelas. Nah, alhamdulillahnya di hari itu juga kami dapat kabar dari Satgas COVID kalau kami sudah mendapatkan ruang isolasi dan diminta untuk berangkat hari itu juga. Nah, paginya sebelum berangkat kita ke puskesmas dulu untuk cek darah dan cek kesehatan lainnya. Setelah itu sorenya baru kita berangkat. Jadi untuk berangkat menuju lokasi isolasi atau tempat karantina, kita nggak dijemput sama ambulans ya ke rumah, melainkan kita yang datang ke puskesmas. Nah, di puskesmas baru kita naik ambulans bersama pasien COVID lainnya. Nah, tempat karantina aku ini ada di Hotel City Tangerang di daerah Pasar Baru. Pertanyaan apa aja sih yang dilakuin selama karantina di hotel, apakah ada dokternya, apa dikasih makan atau enggak, atau kegiatan-kegiatan lainnya apa aja sih gitu. Nah, saat sampai di hotel, pertama kita dicek kesehatan terlebih dahulu, kemudian dikasih obat. Nah, dikasih obat ini sekaligus banyak ya sampai jadwal kita pulang, jadi kita nggak bolak-balik minta obat. Nah, obatnya itu ada 3 macam, yaitu ada metisoprinol yang diminum 3 kali sehari, kemudian ada azitromisin diminum 1 kali sehari, dan ada vitamin B Fort diminum 2 kali 1 hari. Nah, selain dilakukan cek kesehatan setiap harinya di pagi hari jam 6 sampai jam 7, kita juga ada cek kesehatan rutin. Jadi pasien COVID bisa mengecek kesehatannya setiap hari, apakah membaik dan sebagainya. Kalau misalkan ada gejala-gejala lain atau ada sakit yang lainnya, itu bisa nanti dikasih obat tambahan. Selain mengkonsumsi obat dari dokter, aku juga minum vitamin, kemudian minum susu beruang, makan buah-buahan, dan juga makan sayur, makanan sehat lah pokoknya. Ada juga nih yang nanya untuk makanannya kalau diisolasi di hotel tuh gimana sih, apakah disediain atau kita beli sendiri. Nah, jadi selama isolasi di hotel untuk makanan disediain 3 kali sehari, tapi ya gitu, makanannya ya seadanya, agak hambar sih kalau menurut saya mungkin, tapi itu makanan sehat ya kayak gitu kali ya. Tapi kalau misalkan aku lagi nggak nafsu banget sama makanan yang disediain di hotel, biasanya aku order online. Makanannya itu ya menunya muter-muter aja, sayurnya ditumis, kemudian untuk proteinnya digoreng-goreng, bisa ikan goreng, ayam goreng, telur goreng, kemudian nasi. Kegiatan lain selama karantina adalah senam pagi. Jadi dari jam 9 sampai jam 10 pagi adalah jadwalnya senam, yang mana senam ini dipimpin oleh
tim medis. Ya, jadi di tim medis ini ada instruktur senamnya gitu. Kita senam, setelah senam ya udah istirahat bebas. Jadi ya sehari-hari kerjanya cuma makan, tidur, senam. Terus ada yang nanya juga nih, kita bisa pulang tuh bagaimana sih? Apakah di swab dulu sampai hasilnya negatif baru kita bisa pulang atau gimana? Jadi itu enggak ya. Jadi untuk peraturan yang terbaru itu tidak ada swab kesembuhan. Jadi kalau setelah 10 hari pasca swab pertama yang kita dinyatakan positif itu, kita udah nggak ada gejala, maka kita sudah boleh pulang dan dianggap sudah sembuh tanpa adanya swab kesembuhan. Karena hal itulah akhirnya kami memutuskan untuk swab mandiri untuk meyakinkan apakah kami benar-benar sudah negatif atau belum, dan juga untuk pembuktian ke rekan kantor dan juga warga masyarakat sekitar, oh kita tuh benar-benar udah negatif loh gitu. Akhirnya kita sudah 10 hari kita pulang ke rumah, kemudian besoknya swab mandiri. Kami memilih home care supaya kita nggak perlu kemana-mana. Akhirnya swab mandiri, kemudian keesokannya hasilnya keluar dan alhamdulillah negatif. Akhirnya saat swab ulang itu aku agak ragu juga sama hasilnya, karena cerita dari beberapa teman ada yang 3-4 kali swab tapi hasilnya masih positif juga. Nah aku takut banget kayak gitu. Tapi alhamdulillah swab yang kedua hasilnya langsung negatif. Aku langsung kabarin ke anak dan suami kalau aku negatif, dan mereka udah aman kalau mau pulang. Rumah juga udah didesinfektan dan lain-lain, udah bersih semua pokoknya. Rasanya lega banget akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi bersama keluarga. Positif COVID ini bagiku merupakan pukulan yang berat karena pertama kalinya terpisah dari keluarga selama 2 minggu. Itu waktu yang lama menurutku, apalagi aku punya anak kecil yang usianya baru 3 tahun, itu rasanya sedih banget harus kepisah dari anak. So bagi teman-teman yang mungkin ngelihat atau nonton video ini dan sedang positif COVID, tetap semangat, yakin bahwa kita pasti akan sembuh. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin masih merasa kurang jelas dengan apa yang aku ceritakan dan mau bertanya-tanya, boleh langsung aja tulis komentarnya di bawah ya. Nanti insya Allah aku pasti akan jawab. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support, doa, dan kasih dukungan buat aku, dan juga gak henti-hentinya mengirimkan makanan ke hotel saat aku karantina. Itu aku makasih banget. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari penyakit. Bye, assalamualaikum.